Halo teman-teman Uni, balik lagi sama aku. Nah, jadi di video kali ini aku akan membuat tutorial yaitu membuat daily reward ataupun sistem hadiah harian di mana kita bisa klaim hadiah setiap harinya ya sampai hari ketujuh, habis itu reset. Nah, jadi membuat sistem ini berguna yaitu menarik para pemain ya supaya dia mau main game kita lagi. Jadi dia akan kembali buat klaim gitu. Kalau hadiahnya sangat menarik pasti ditunggu oleh mereka ya. Jadi dia akan masuk ke game kita setiap harinya. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Oke, yang pertama yang perlu aku kasih tahu yaitu di sini aku nggak buat dari nol ya. Karena apa? Ya karena memakan waktu. Jadi di sini aku akan showcase saja menunjukkan sistemnya sudah jadi ya. Jadi aku akan kasih tahu alurnya ya, bagaimana pembuatannya. Jadi variabel apa aja, buat UI seperti apa, terus scriptnya gimana gitu. Jadi aku akan jelasin satu-satu ya. Oke, jadi yang pertama di sini kita harus buat dulu variabel ya. Di sini kita buat sedikit saja yaitu ada 4 variabel. Yang pertama yaitu ada last claim date dengan tipe teks ya. Nah, di sini kegunaannya untuk mencatat kapan terakhir kali kita klaim hadiahnya ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini variabelnya kita kasih nama last claim date terus value-nya 0. Nah, di sini cloud variabelnya kalian harus aktifkan ya supaya nanti bisa ke save progress player lain ya. Oke, selanjutnya ada can claim. Nah, di sini kegunaannya itu untuk memberitahu kalau bisa diklaim atau enggak ya hadiahnya dengan value-nya false defaultnya terus cloud variable-nya kita aktifkan juga. Nah, selanjutnya ada reward day. Nah, reward day ini untuk mencatat ya hari keberapa kita klaim hadiah supaya kita tahu progres hadiah kita. Contohnya hari ke-1 gitu. Nanti akan tercatat ya oleh sistem. Nah, di sini cloud variable-nya juga kita aktifkan. Oke, yang terakhir koin ya. Tentu saja koin di sini ku pakai buat kasih hadiah. Jadi kalian juga nanti bisa kasih hadiah prop ya. Nah, di sini aku koin aja ya. Dan juga kita aktifkan seperti biasa cloud variabelnya supaya menyimpan ya koin mereka. Nah, di sini aku sudah kasih tahu ya, di mana ada 4 player variable ya. Yang pertama last claim date, tipenya text, selanjutnya ada can claim, tipenya boolean, terus ada reward day, tipenya number, terus ada coin dengan tipe number juga. Jadi kalian bisa buat dulu ya player variable ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada bagian UI ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua UI ya. Di sini aku hapus dulu, tunggu aku set dulu. Oke, di sini aku hapus saja UI 1. Nah, jadi di sini ada dua UI, yaitu UI main, terus daily reward-nya. Nah, bisa kalian sesuaikan aja ya di sini ya daily reward-nya. Di sini aku buat UI-nya seperti ini. Yang pertama ada hari ke-1 dikasih 100 koin ya. Sampai hari ke-7 dikasih 6.000 koin. Kalian bisa sesuaikan aja hadiahnya ya. Kalian desain UI kalian seperti ini dengan UI biasa ini ya. UI gambar. Entah. Nah, di sini aku pakai UI gambar aja ya. Kalian bisa sesuaikan aja, terus dikasih infonya, contohnya gambar gitu bisa juga. Terus di sini ada satu tombol klaim ya, buat klaim otomatis gitu. Jadi kita nggak ribet-ribet ya, taruh tombol di setiap day gini, day 1 sampai day 7. Karena mau membuang UI ya, jadi kita buat satu aja, otomatis klaim gitu. Kalau sudah klaim satu, maka nanti dia akan klaim dua gitu ya. Jadi sangat simple sekali, jadi efisien gitu ya. Nah, terus kita ke script ya. Pertama kita akan script ke main dulu. Nah, di sini ada tombol UI daily buat change UI nanti ya. Jadi kalau kita apply di sini buat change UI ke sini, ke daily ya. Jadi simple aja ya scriptnya di dalamnya yaitu change UI seperti ini ya. Execute current player change UI ke daily reward. Seperti itu aja. Terus kita masuk ke daily reward ini. Nah, di sini UI-nya gini aja kalian bisa buat ya atau contoh ini aja. Terus kita masuk ke UI property. Nah, di sini aku sudah buat ya saat UI aktif di mana dia akan langsung check that, load UI atau reset UI. Jadi di sini ada 3 ya aku buat. Oke, yang pertama kita akan masuk ke check that dulu ya. Nah, jadi fungsi script di dalam ini yaitu buat ngecek ya tanggal sekarang dan supaya memberikan juga bisa diklaim atau enggak. Nah, yang pertama di sini yaitu pengecekan if di mana di sini ads sebelum itu kita ngecek sini dulu ya. Nah, di sini aku buat local variable untuk mencatat tanggal dia yaitu tahun, bulan, dan hari. Jadi aku urutkan ya dari tahun, bulan, dan hari buat mencatat hari ini, today. Nah, di sini kalau kita debug today-nya, terus kita apply.
Nah, bisa lihat di atas di sini yaitu 2025 bulan 8 tanggal 31. Jadi buat catat hari ini tanggal berapa gitu. Nah, selanjutnya di if ini dia akan mengecek ya apakah user baru atau user lama yang sudah klaim. Karena kalau user baru, sini kita ke data, maka di sini kosong ya, karena dia gak pernah klaim sama sekali. Jadi gak dicatat tanggal terakhir kalinya dia klaim kapan gitu. Jadi gak dicatat ya. Nah, di sini kita edit lagi. Jadi kalau last claimnya sama dengan kosong stringnya, maka dia akan bisa klaim ya. Can claim to true. Jadi kalau kita tekan claim, nah jadi seperti ini ya. Kalau kita klaim lagi nggak bisa karena harus nunggu besok gitu. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini di else-nya jika tanggalnya terisi ya, maka di sini dia akan melakukan pengecekan lagi. Jika hari ini sama dengan last claim date, nah maka can claim-nya sama dengan false karena dia sudah klaim hari ini jadi nggak bisa lagi klaim ya. Jadi satu hari satu kali, makanya dibuat false. Nah, jika tidak, berarti dia sudah nunggu ya satu hari. Tapi di sini dia akan lakukan ngecek lagi, yaitu jika jam hari ini yaitu lebih dari jam 12 siang, maka dia akan bisa klaim. Jadi kalau dia masuk ke game, terus dia ada di jam 10 gitu ya, dia mau klaim nggak bisa. Kenapa? Karena dia harus nunggu sampai jam 12, karena dia reset jam 12. Dan di sini juga kalian bisa ganti dengan bebas ya, mau jam 6 pagi bisa resetnya, jam 12 malam, sore bisa juga, jam 6 sore, kalian bebas ya atur mau reset jam berapa daily rewardnya. Nah, di sini aku jam 12 saja ya, karena buat testing aja di sini, kalian bisa atur sendiri. Karena jam 12, jadi dia bisa klaim ya. Dan kalau enggak, ya dia gak bisa klaim. Dia harus nunggu sampai jam 12. Karena resetnya 24 jam gitu. Harus ditunggu ya. Nah, jadi inilah fungsinya ya dari cek tanggal. Kalian bisa langsung tiru aja ini ya. Oke, kita akan lanjut ke UI property saat UI aktif yang kedua, yaitu load UI. Nah, kegunaan dari load UI ini buat ngecek ya jika player keluar dan masuk lagi. Jadi dia bisa tahu sudah klaim sampai mana. Ini buat ngasih tahu aja ya, mengubah warna. Contohnya kalau kita play di sini, terus kita klaim. Nah, di sini kan di UI D1 di sini berubah jadi abu-abu ya. Nah, kalau kita keluar dan masuk lagi, dia harus di load lagi ya buat ngasih tahu kalau di sini udah diklaim. Jadi kalau nanti nggak dikasih tahu, ya kita nggak tahu ya kita sudah klaim ke hari keberapa gitu. Jadi kita buat seperti ini supaya penanda bahwa kita sudah klaim gitu. Oke, jadi kita bisa buat seperti ini ya. Contohnya player var reward day lebih dari sama dengan satu. Berarti ke UI 1 kalian buat gini. Terus UI 2, UI 3, sampai terakhir yaitu UI 7 ya. Buat manual if seperti ini. Kalian bisa ikutin aja seperti ini ya. Tinggal kopas aja, gampang kok. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalian tinggal ikutin aja. Oke, gampang ya gini. Oke, yang terakhir di UI aktif yaitu reset UI. Nah, kegunaan dari reset UI ini buat kalau sudah kita klaim sampai hari ke-7. Nah, kan kita sudah klaim nih hari ke-1 dapat hadiah sampai hari ke-7. Nah, setelah hari ke-7 dia akan reset ya. Karena apa? Ya karena kita sudah klaim semua hadiahnya. Jadi kita akan reset kembali ke hadiah pertama. Jadi seperti itu terus menerus ya. Kalian juga bisa ganti hadiahnya dengan bebas ya. Tunggu beberapa bulan sekali ganti hadiah gitu. Nah, di sini karena kita sudah reset tentu dong kita akan kembalikan warna dari UI gambar ini menjadi putih. Tapi di sini aku pakai progress bar ya karena UI-nya sangat ada apa ya? Ada bordernya gitu. Nggak kotak gitu. Jadi kalian ganti aja fill color ataupun color warnanya menjadi putih ya. Mau pakai UI gambar, UI biasa ya. Kalian ganti warna putih supaya kembali seperti semula ya. Seperti biasa nih UI 1, ini UI 2 sampai ke UI 7. Oke, di sini kita reset ke 0 ya. Seperti awal kayak user baru masuk ke dunia kita. Jadi kita akan buat ke 0. Sangat simpel ya, kalian bisa tiru aja seperti ini ya. Oke, kalian tinggal set aja gitu. Oke, yang terakhir kita akan lihat script pada tombol claim. Nah, di tombol claim ini hanya ada satu aja ya. Kita edit. Nah, di sini ada scriptnya. Yang pertama aku akan jelaskan dari if ya di luar ini. Nah, di if ini buat ngecek apakah can claim kita sama dengan true ya. Dimana can claim ini kita dapatkan tadi dari UI aktif yaitu di check date ya atau mengecek tanggal. Nah, di sini kita bisa tahu ya true atau false gitu.
Jadi di sini di tombol kita dilakukan pengecekan lagi apakah can claim-nya menjadi true atau false. Jika true, maka dia akan set reward day bertambah satu. Jadi totalnya hari ke-1, hari kedua gitu ya, ditambah satu-satu sampai hari ke-7 gitu. Nah, habis itu di sini ada if. Di sini if buat mengecek ya ataupun memberi hadiah ya pada pemain. Contohnya jika hari ke-1 kita kasih hadiah apa? Di sini aku kasih hadiah koin, di mana koin tuh koin plus 100. Jadi dia hari ke-1 dapat 100. Terus kita ubah warnanya ini menjadi abu-abu ya seperti di awal. Nah, ini berlaku juga ya dengan UI lain. Sini UI 2 contohnya. Contohnya ini juga UI 2 akan menjadi abu-abu ya. Terus kasih hadiah 1000 koin, 2000 sampai UI ke-7 ataupun hari ke-7 ya. Aku kasih 6000. Nah, di sini bukan cuma koin ya, kalian bisa kasih hadiah lain. Contohnya hari ke-1 kalian pengen kasih prop atau senjata bebas ya. Di sini tinggal execute, current player, comment, inventory, add inventory. Nah, di sini kalian bisa kasih hadiah senjata atau apapun bebas di sini. Oke, di sini kita hapus coba. Kalau kita apply, nah karena kita user baru belum klaim, kalau kita klaim maka kita akan dapat hadiah ya. Sini kita bisa lihat. Nah, di sini popnya nggak ada ya. Kita lihat di sini scriptnya salah pindahkan ya di sini ya. Oke, kita coba lagi, kita klaim. Nah, di sini sukses klaim, kita lihat koin kita menjadi 100. Nggak bisa klaim lagi, terus kita dapat pop gitu. Jadi kalian bisa bebas ya tambahkan hadiahnya gitu ya. Sini kita tahu hadiahnya. Terus ini sama juga ya UI lainnya. Di sini membuat abu-abu UI 2 sampai ke UI 7. Sini. Nah, jadi abu-abu kasih hadiah gitu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini set ini buat kasih tanda bahwa kita sudah klaim ya. Jadi kita akan set last claim date sama dengan hari ini. Kapan kita klaim supaya kita tahu nanti ya perbedaannya dengan hari berikutnya. Jadi kita catat ya sama seperti di check date tadi di sini tahun, bulan dan hari. Nah, selanjutnya karena kita sudah klaim, maka kita akan set can claim menjadi false. Jadi dia hanya satu kali aja akan set menjadi false. Jadi satu kali aja dia klaim ya. Dan selanjutnya di sini aku kasih show toast ya ataupun pesan notifikasi bahwa sudah berhasil ya sukses klaim dan juga jika tidak sudah diklaim. Tadi seperti ini ya. Kalau kita berhasil, ada pesan sukses klaim. Jika sudah diklaim, maka berubah jadi already claim. Seperti itu. Ya. Nah, gimana nih kita mau ngetesnya? Sampai day ke-7. Pakai reset atau enggak gitu. Kita akan testing dulu ya. Oke. Karena ini udah hari ke-7, kita tunggu besok ya. Oke, di sini sudah hari kedua. Kita cek lagi. Apakah kita bisa klaim? Nah, sudah bisa klaim ya. Sini kita lihat tanggal berapa? Tanggal 1 September. Jadi koin kita jadi 1100 ya. Terus kita lakukan sampai day ke-7 ya. Kita lanjut, tunggu besok. Oke, hari ketiga kita klaim. Berhasil. Kita tunggu besok lagi. Day keempat kita cek lagi. Klaim. Berhasil ya. Di sini sudah tanggal 3 September 2025. Jadi kita akan tunggu besok lagi. Oke, hari kelima kita akan klaim, dapat 4000 koin, kita cek koin kita menjadi 10.000. Oke, kita akan tunggu hari ke-6 besok. Oke, sekarang sudah hari ke-6 ya, kita akan klaim, dapat 5.000 dan koin kita menjadi 15.000. Dan di sini sekarang tanggal 5 September ya. Oke, kita akan klaim hari ke-7 ya. Kita cek, kita klaim, dan berhasil kita klaim. Di sini sudah tanggal 6 ya, betul ya. Selisihnya sudah 7 hari yang lalu, sudah kita klaim. Dan reward day-nya 7 ya. Dan koin kita 21.000 total yang kita dapatkan dari hari ke-1 sampai hari ke-7. Dan coba kita keluar, kita daily lagi. Nah, dia berhasil ke reset ya di sini. Kalau kita klaim, nggak bisa. Karena kita harus tunggu besok ya. Karena tadi kita sudah klaim. Jadi coba kita tunggu 1 hari besok. Oke, ini hari ke-8 ya. Jadi resetnya, coba kita klaim apakah bisa.
Nah, berhasil kita klaim ya. Jadi kita dapat koin 100 lagi. Jadi total kita dapat 21.200 koin. Sekarang tanggal 7 September. Dan reward day-nya reset lagi ya ke 1. Berarti benar. Jadi kita gak ada kesalahan ataupun error gitu ya. Jadi berhasil kita buat sistem daily reward ataupun sistem hadiah harian. Kalian bisa terapkan di dunia kalian ya. Supaya nanti para juniors ini kembali lagi ke dunia kalian buat klaim dan main ya. Jadi pastikan hadiah kalian menarik supaya bisa ditunggu oleh player lain gitu. Oke, berarti kita sudah sampai sini ya. Oke, teman-teman, ini kayaknya sampai di sini dulu ya showcase tutorialnya. Jadi buat kalian yang pengen tanya-tanya ataupun request konten, silahkan komen aja di video ini ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.